Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberikan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Arista Muktikasana, dan rekan kedua saya, Tri Rahayu Isnayanti, dan rekan ketiga saya, yaitu Rosita Rahmasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai aritmia dan gagal jantung. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian aritmia. Aritmia adalah penyakit sistem listrik jantung. Sistem listrik jantung terdiri atas generator sistem alami, yaitu nodus sinoatrial dan jaringan konduksi listrik dari atrium ke ventrikel. Gangguan pada pembentukan atau penjalaran impuls listrik menimbulkan gangguan irama jantung yang disebut dengan aritmia. Perubahan pada frekuensi dan irama jantung yang disebabkan oleh konduksi elektrolit abnormal atau otomatis. Aritmia timbul akibat perubahan elektrofisiologi sel-sel miokardium. Perubahan elektrofisiologi ini bermanifestasi sebagai perubahan bentuk potensial aksi, yaitu rekaman grafik aktivitas listrik sel. Gangguan irama jantung tidak hanya terbatas pada iregularitas denyut jantung, tapi juga termasuk gangguan kecepatan denyut. Pada saat terjadi aritmia, jantung akan berdenyut dengan tidak teratur, terlalu cepat atau takikardia, terlalu lambat atau bradikardia, bahkan tanpa denyut sama sekali atau asistol. Secara klinis, aritmia dapat ringan tanpa keluhan maupun berat yang mengancam jiwa. Secara garis besar, aritmia terdiri atas dua kelompok, yaitu bradiaritmia yang dicirikan dengan laju jantung yang terlalu lambat, kurang dari 60 kali per menit, dan takiaritmia yang dicirikan dengan laju jantung yang terlalu cepat, lebih dari 100 kali per menit. Aritmia seringkali tidak disadari oleh penderitanya, dikarenakan aritmia terkadang tidak memiliki gejala apapun dan baru diketahui setelah adanya pemeriksaan pada jantung. Namun, pada beberapa kasus muncul berbagai kondisi seperti jantung berdebar, sesak nafas, pusing, mudah lelah, bahkan dapat menyebabkan pingsan mendadak. Umumnya, aritmia tidaklah berbahaya, namun beberapa kasus dapat menyebabkan berbahaya apabila terjadi komplikasi seperti gagal jantung, stroke, bahkan kematian. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data kasus yang terjadi. Menurut WHO bahwa penyakit kardiovaskuler akan menjadi kasus kematian terbesar di seluruh dunia pada tahun 2020. Atrial fibrilasi merupakan jenis aritmia berkelanjutan yang sering terjadi dan didiagnosa dengan temuan EKG interval RR tidak teratur dan gelombang F. Ini mempengaruhi lebih dari 2,3 juta di Amerika Serikat dan semakin meningkat seiring bertambahnya usia masyarakat. Prevalensi AF lebih sering terjadi pada pria dibandingkan wanita untuk setiap kelompok umur. Pada penelitian yang dilakukan oleh Laurentia Miharja pada tahun 2007, populasi geriatri atau lansia mencapai 11,39% atau 28 juta orang di Indonesia pada tahun 2020. Makin bertambah usia, persentase kejadian akan semakin meningkat, yaitu 70% pada usia 65-85 tahun dan 84% di atas 85 tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengertian gagal jantung. Gagal jantung merupakan keadaan di mana jantung tidak mampu memompa darah untuk mencukupi kebutuhan jaringan melakukan metabolisme.
Dengan kata lain, diperlukan peningkatan tekanan yang abnormal pada jantung untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Gagal jantung dikenal dengan berbagai istilah, di antaranya ada gagal jantung kanan, kiri, kombinasi, dan kongestif. Gagal jantung kiri ditandai dengan terdapat bendungan pada paru, hipotensi, dan vasokonstriksi perifer yang mengakibatkan penurunan perfusi jaringan. Gagal jantung kanan ditandai dengan adanya edema perifer, asites, dan peningkatan tekanan vena jugularis. Sedangkan gagal jantung kongestif adalah gabungan dari kedua gambaran tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai data kasus yang terjadi. Data di dunia menurut WHO tahun 2016 sebanyak 17,5 juta orang meninggal akibat gangguan kardiovaskular. Lebih dari 75% penderita kardiovaskuler berada di negara-negara yang berpenghasilan rendah hingga menengah, dan 80% disebabkan karena serangan jantung dan stroke. Data dari Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2018, prevalensi penyakit gagal jantung di Indonesia berdasarkan diagnosis dokter diperkirakan sebesar 1,5% atau diperkirakan sekitar 29.550 orang. Paling banyak terdapat di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu 29.340 orang, atau sekitar 2,2%, sedangkan yang paling sedikit penderitanya adalah pada Provinsi Maluku Utara, yaitu sebanyak 144 orang, atau sekitar 0,3%. Estimasi jumlah penderita penyakit gagal jantung berdasarkan diagnosis atau gejala terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 96.487 orang atau sekitar 0,3%, sedangkan yang paling sedikit adalah 945 orang atau 0,15%, yaitu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan untuk provinsi di Jawa Tengah berdasarkan diagnosis dokter, prevalensi penyakit gagal jantung adalah sekitar 1,5% atau 29.550 orang. Sedangkan menurut diagnosis atau gejala, estimasi jumlah penderita gagal jantung 0,4% atau sekitar 29.880 orang. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Rahayu Isnayanti dengan NIM 190008082 akan melanjutkan penjelasan tentang penyebab penyakit aritmia dan gagal jantung. Aritmia jantung sendiri dapat dipicu oleh banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang dapat memicu aritmia adalah faktor keturunan dan penyakit jantung bawaan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat memicu adalah merokok, mengkonsumsi obat-obatan terlarang, terlalu banyak mengkonsumsi alkohol dan kafein, efek samping obat-obatan, polusi udara, dan juga stres secara berlebihan. Merokok dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang dapat memicu aritmia karena benda negatif tersebut dapat merangsang hormon adrenalin yang bersifat memicu jantung dan tekanan darah. Stres yang berlebih dapat pula menjadi salah satu faktor pemicu aritmia karena pada saat stres jantung bekerja lebih keras sehingga meningkatkan tekanan darah dan melepaskan hormon stres. Konsumsi kafein yang berlebih juga dapat memicu aritmia karena kafein dapat memicu sistem syaraf simpatik yang merupakan pengendali respon yang dapat bereaksi dengan cara melepaskan sejumlah energi pada otot, meningkatkan kewaspadaan mental,
dan meningkatkan aliran darah menuju pada anggota gerak tubuh dengan cara meningkatkan tekanan darah dan denyut jantung. 1 gelas kandungan kopi berisi 100 hingga 200 mg kafein. Apabila mengkonsumsi lebih dari 500 mg kafein, dapat menimbulkan gejala seperti badan gemetar, nyeri kepala, dan peningkatan denyut jantung. Hal ini tidaklah pasti karena pada beberapa orang, mengkonsumsi sedikit kafein saja dapat menimbulkan gejala-gejala tersebut. Kemudian selanjutnya faktor penyebab gagal jantung. Di antaranya adalah kebiasaan merokok, diabetes, hipertensi, kolesterol, kelebihan berat badan, hingga stres. Ada 3 faktor lainnya yang tidak bisa dihindari oleh manusia, yakni faktor keturunan dan latar belakang keluarga, faktor usia, dan jenis kelamin yang banyak ditemui pada kasus kegagalan jantung. Selain hipertensi, penyebab gagal jantung adalah kelainan otot jantung, arteriosklerosis, dan peradangan pada miokardium. Kemudian dilanjutkan anatomi, aritmia jantung, dan gagal jantung. Detak jantung normal untuk orang dewasa berkisar 60 hingga 100 denyut per menit. Sementara pada atlet yang rutin melakukan latihan aktivitas fisik, denyut jantung berkisar 40 hingga 60 per menit. Normalnya, detak jantung akan lebih cepat ketika melakukan aktivitas seperti olahraga karena butuh lebih banyak oksigen tambahan. Jumlahnya akan lebih rendah ketika sedang beristirahat. Pada orang yang mengalami gangguan laju detak jantung, perubahan irama jantung tidak terkait dengan aktivitas. Perubahan ini dikaitkan dengan perubahan jaringan dan aktivitas kelistrikan di dalam jantung. Seperti pada gambar anatomi aritmia, dapat dilihat jika jantung berdetak secara tidak teratur. Dan pada saluran di dalam jantung terdapat sumbatan yang menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya, anatomi pada gagal jantung. Terjadi gagal jantung akibat tekanan cairan yang menyebabkan cairan kembali ke paru-paru. Hal tersebut mengakibatkan kerusakan pada bilik kanan jantung saat bilik kanan jantung kehilangan kemampuan untuk memompa darah. Darah kembali masuk ke pembuluh darah di seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan terjadinya pembekakan di beberapa bagian tubuh. Sebagai contoh pada kaki, pergelangan kaki, hingga liver dan saluran pencernaan. Selanjutnya, mekanisme aritmia jantung dan gagal ginjal. Aritmia jantung dibagi menjadi 2, QRS yang lebar dan QRS yang sempit. QRS lebar menandakan bahwa durasi depolarisasi ventrikel panjang, sedangkan QRS yang sempit menandakan bahwa asam irama pasti berasal dari AV, node, atau bagian di atasnya. Kemudian pada QRS lebar akan menuju reguler dan irreguler. Pada reguler akan menuju ventricular tachycardia atau VT, yaitu terdapat 3 irama ventrikuler dengan frekuensi 100 hingga 250 kali per menit, kebanyakan di atas 120 kali per menit. Kemudian kompleks QRS lebar durasinya kurang lebih 0,12 detik.
Kadang gelombang P nampak tanda panah, tetapi tidak ada asosiasi dengan kompleks HRS. Kemudian irregular akan menuju VF. Gelombang nampak irregular dengan berbagai morfologi dan amplitudo. Gelombang P kompleks HRS atau gelombang T tidak terlihat. Kemudian pada HRS sempit akan menuju reguler dan irregular. Pada AF tidak adanya gelombang P dan iramanya irregular, betul-betul irregular. Morfologi gelombang P berupa fibrilasi. Selanjutnya pada gagal jantung. Difusi diastolik yang relatif tidak umum pada dewasa muda didapat pada 50% kasus gagal jantung pada orang tua dan umum terjadi pada perempuan. Pada disfungsi diastolik, relaksasi miokard yang berkepanjangan dan peningkatan kekuatan meningkatkan tekanan diastolik ventrikel kiri dan mengurangi isi sekuncup saat istirahat serta selama bekerja. Akibatnya terjadi gagal jantung. Bahkan ketika fungsi sistolik normal atau mendeteksi normal. Seiring dengan bertambahnya usia, perubahan struktur dan sistem kardiovaskular merendahkan ambang rangsang untuk gagal jantung. Kolegensi interstisial dalam miokardium meningkatkan miokardium menegang dan relaksasi miokard menjadi lebih panjang. Perubahan ini menyebabkan penurunan signifikan fungsi diastolik ventrikel kiri. Bahkan pada orang tua sehat, penurunan fungsi sistolik juga terjadi seiring bertambahnya usia. Selain itu, terjadi penurunan pada miokard dan respon vakular terhadap stimulasi beta adrenergik yang akan merusak kemampuan respon. Sistem kardiovaskular terdapat peningkatan kebutuhan kerja. Perubahan ini menurunkan kapasitas kerja puncak secara signifikan, sekitar 8% dekade selama umur 30. Dan curah jantung pada puncak latihan berkurang lebih bermakna. Dengan demikian, pasien lanjut usia lebih rentan terkena gagal jantung sebagai respon terhadap stres atau kelainan sistemik. Stresor termasuk infeksi paling sering pneumonia, hipotiroid, hipertiroidi, anemia, iskemia miokard, hipohia, hipotermia, hipertermia, gagal ginjal obat-obatan, termasuk NSAID, penyakit beta, dan penyakit kanal kalsium. Sekian penjelasan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Rosita. Yang selanjutnya ada dampak dari aritmia. Gangguan ini sangat berkaitan dengan kondisi kardiovaskular, seperti tekanan darah tinggi, gagal jantung, penyakit katup jantung, dan penyakit arteri koroner. Oleh karena itu, aritmia tidak bisa dianggap sepele, karena bisa meningkatkan resiko stroke. Dalam beberapa kasus, bahkan menjadi penyebab kematian mendadak. Yang selanjutnya yaitu diagnosis dari aritmia. Untuk memastikan diagnosis aritmia jantung dan penyebabnya, dokter perlu melakukan beberapa metode pemeriksaan berikut. Yang pertama, EKG. Prosedur EKG digunakan untuk mengetahui irama detak jantung pasien dengan mendeteksi aktivitas listrik pada jantung melalui sensor yang terhubung dengan EKG. Yang kedua, monitor Holter. Monitor Holter ini bertujuan untuk merekam aktivitas jantung pasien saat melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi alat portable ini harus dipakai oleh pasien selama beraktivitas. Yang selanjutnya ada eko jantung.
Ekokardiogram atau eko jantung memanfaatkan gelombang suara untuk menilai ukuran, struktur, dan gerakan jantung pasien. Yang selanjutnya ada tes stres. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah aritmia disebabkan oleh aktivitas fisik. Tentu pasien biasanya akan diminta untuk berjalan di atas treadmill selama tes stres dilakukan. Yang terakhir ada treat bed style. Jika pasien pernah pingsan, dokter bisa mendiagnosisnya. Yang selanjutnya ada dampak gagal jantung. Dampak dari gagal jantung: jika otot jantung mengalami kerusakan, maka jantung akan sulit memompa darah dengan baik. Akibatnya, pasokan darah ke organ-organ tubuh akan terganggu. Rusaknya otot jantung bisa disebabkan oleh banyak hal, di antaranya faktor bawaan lahir, peradangan otot jantung, kelainan jaringan ikat, hingga hipertensi kronis. Yang selanjutnya ada diagnosis dari gagal jantung. Diagnosis gagal jantung akut dapat dilakukan dengan anamnesis mengenai gejala seperti sesak nafas dan faktor resiko seperti hipertensi dan merokok. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik terutama pada kardiovaskular terarah untuk menilai adanya tanda kongesti dan hipoperfusi. Setelah itu, pemeriksaan penunjangan dilakukan untuk mengonfirmasi adanya kongesti, mengevaluasi etiologi pencetus, mengevaluasi komorbid lain, serta menyingkirkan diagnosis bending. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari presentasi kali ini kita dapat mengetahui pengertian dari aritmia dan gagal jantung itu sendiri, dan juga dapat mengetahui cara pencegahan dari penyakit tersebut dan dampak apa saja yang kita rasakan jika kita terserang penyakit tersebut. Dapat mengetahui data atau kasus yang terjadi mengenai aritmia dan gagal jantung, mekanismenya, dan cara kita memulai kegiatan baru supaya terhindar dari penyakit tersebut dan pencegahannya sedini mungkin. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.